semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perilaku manusia dan budaya. Teori pembentukan perilaku manusia dalam ilmu psikologi ada 5 teori yang membahas tentang pembentukan perilaku manusia, yaitu teori psikoanalisa yang memusatkan pada berbagai emosi dan dorongan alam bawah sadar. Teori belajar di mana mempelajari perilaku yang dapat diobservasi. Teori kognitif yang menganalisis berbagai proses berpikir, dan teori evolusioner atau sosiobiologis yang mempertimbangkan dasar evolueser dan biologis dari perilaku, dan yang berakhir adalah teori kontekstual di mana perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial budaya. Teori developmental nice ini mengintegrasikan penemuan-penemuan dari psikologi antropologi, di mana menurut teori ini perkembangan manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiokultural. Konsep ini mengingat tentang konsep ecological nice dalam biologi, di mana cara hidup suatu spesies dalam lingkungan tertentu. Nah, teman-teman semua, dalam wacana developmental nice ini memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada konteks fisik dan lingkungan sosial di mana anak itu hidup dan berkembang. Yang kedua ada praktik pendidikan dan pengasuhan anak, dan yang ketiga ada karakteristik pengasuhan orang tua. Di sini teman-teman ada Whiting yang menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi perkembangan anak melalui penyediaan setting yang menciptakan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Super dan Harkness memandang pentingnya peran karakteristik psikologis orang tua atau pengasuh yang mencangkup keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dikukuhkan atau dianut oleh orang tua tentang perkembangan anak. Super dan Harkness juga menyatakan bahwa organisme dan wacana perkembangan beradaptasi satu sama lain. Dengan demikian, individu beradaptasi dengan lingkungannya, sementara wacana nice juga beradaptasi dengan individu. Super dan Harkness tidak memandang anak sebagai penghuni pasif dari wacana perkembangan ini. Anak tidak hanya menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi juga aktif mempengaruhi sehingga ikut memberi andil dalam pembentukan wacana itu. Pada topik yang kedua, kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan budaya dalam perilaku manusia. Yang pertama ada persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan motorik. Kebudayaan juga mempengaruhi perkembangan motorik anak, terutama yang berkaitan dengan keaktifan gerak anak. Nah, teman-teman semua, di sini kita harus bisa bedakan antara keaktifan gerak dan perkembangan gerak. Gerak hanyalah semata-mata banyak sedikitnya gerak, sedangkan perkembangan gerak ialah perkembangan pengendalian dan koordinasi otot-otot yang diperlakukan untuk mendapatkan kecakapan gerak. Yang kedua, persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah spesialisasi dalam psikologi yang mempelajari bagaimana kemampuan berpikir sepanjang rentang kehidupan manusia. Nah, teman-teman semua, di sini Piaget mengemukakan bahwa anak-anak mengalami kemajuan kognitif melalui 4 tahap sejak mereka bayi sampai dewasa. 4 tahap tersebut yaitu yang pertama ada tahap sensori motor. Tahap ini terjadi dari lahir hingga berusia 2 tahun. Yang kedua, tahap preoperasional. Tahap ini terjadi pada usia 2,6 tahun sampai dengan usia 7 tahun. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret. Tahap ini terjadi pada usia 6,7 tahun hingga usia 11 tahun. Dan yang tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini terjadi pada usia 11 tahun hingga dewasa. Nah, teman-teman semua, lintas budaya membuktikan bahwa
Kemampuan berpikir abstrak atau penalaran ilmiah yang diasumsikan oleh Piaget sebagai titik akhir perkembangan kognitif ternyata tidak berlaku secara universal. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan nilai dan pemberian penghargaan masyarakat pada skill dan perilaku tertentu. Yang ketiga, ada persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan moral. Perubahan kognitif akan berhubungan dengan penalaran moral, yaitu sejauh mana individu mampu melakukan analisis dan kesimpulan logis tentang dilema-dilema yang melibatkan keputusan-keputusan moral. Nah, teman-teman semua, teori ini menyatakan bahwa ada 3 perkembangan kemampuan moral, yaitu yang pertama, tahap prekonvensional, dengan tekanan atau titik berat pada kepatuhan terhadap aturan-aturan untuk menghindari hukuman dan mendapatkan ganjaran. Yang kedua, ada tahap konvensional dengan titik berat pada penyesuaian atau konformitas terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Contohnya, mencuri itu salah karena bertentangan dengan hukum dan orang-orang pada umumnya tidak menyetujui perbuatan itu. Yang ketiga, teman-teman, ada tahap post-konvensional dengan titik berat pada penalaran moral menurut prinsip-prinsip individual dan hati nurani. Yang keempat, ada persamaan dan perbedaan budaya dalam perkembangan sosio-emosional. Dalam sosialisasi, berpikir, dan moralitas hanyalah sebagian gambaran keseluruhan dari perkembangan manusia. Bagian lain yang juga sangat penting dalam kehidupan kita adalah perkembangan emosi dan sosial. Studi tentang perkembangan sosial dan emosi diakui sangat kompleks karena perkembangan sosial dan emosional sendiri merupakan produk dari beragam tingkat dalam individu, dalam interaksi, dalam hubungan, dan dalam faktor kelompok. Nah, teman-teman semua, di sini ada tahap-tahap perkembangan sosio-emosional menurut Erikson, yaitu yang pertama, yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini terjadi pada masa bayi, di mana kepercayaan dasar yang paling awal terbentuk selama tahap sensorik oral dan ditunjukkan oleh bayi lewat kapasitasnya untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan nyaman, dan membuang kotoran dengan santai. Ketegangan atau konflik yang terjadi pada tahap ini akan diselesaikan secara berbeda tergantung pada bagaimana bayi berinteraksi dengan pengasuhannya dan orang-orang di sekitar lingkungannya. Yang kedua, ada tahap otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu. Tahap ini terjadi pada masa toddler. Pada tahap ini, anak mempelajari apakah yang diharapkan dari dirinya, apakah kewajiban-kewajiban dan hak-haknya disertai, apakah pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada dirinya. Karena bayi mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi otot, mereka melalui beroperasi dan menjelajahi lingkungan sekitarnya dan mengalami keberajaan dan mandiri. Mobilitas ini membawa perasaan bebas, kompetensi, dan penguasaan. Perjuangan anak terhadap pengalaman-pengalaman baru dan berorientasi pada kegiatan. Yang ketiga, ada inisiatif versus perasaan bersalah. Tahap ini terjadi pada masa prasekolah. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengkoordinasikan keterampilan-keterampilan motorik dengan tujuan-tujuan yang terencana untuk menghasilkan tindakan yang menjadi tujuannya. Kegiatan utama anak dalam tahap ini adalah bermain, dan tujuan tumbuh dari kegiatan bermainnya, eksplorasinya, dan usaha-usaha dan kegagalan-kegagalannya, serta eksperimentasinya dengan alat-alat permainannya. Yang keempat, ada tahap kerajinan versus rendah hati. Tahap ini terjadi pada usia 6-12 tahun. Di beberapa masyarakat dan budaya, usia ini adalah waktu memberi instruksi secara formal atau permulaan sekolah dasar. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran. Tahap ini terjadi pada masa remaja. Periode ini ditandai dengan adanya pertanyaan sentral
tentang perkembangan identitas dirinya, tempat, dan peradaban perilakunya. Yang keenam ada keintiman versus isolasi. Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal. Keintiman menunjukkan sejauh mana individu dapat mengembangkan hubungan yang akrab dan intim dengan orang lain. Yang ketujuh ada generativitas versus stagnasi. Peristiwa ini terjadi pada masa dewasa pertengahan. Ciri tahap ini adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah integritas versus putus asa. Tahap ini terjadi pada usia lanjut. Tahap terakhir ini ditandai dengan adanya refleksi atas kehidupan yang selama ini telah dijalani. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang pewarisan perilaku. Pewarisan budaya dimaksudkan adalah suatu kelompok budaya mewariskan ciri-ciri perilaku pada generasi. Selanjutnya melalui mekanisme mengajar dan belajar, pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebut dengan pewarisan tegak. Pewarisan tegak ini dikarenakan melibatkan penurunan ciri-ciri budaya orang tua ke anak cucu. Pewarisan tegak ini merupakan bentuk pewarisan biologis dari orang tua ke anak cucu. Namun pewarisan budaya ini ada juga yang diistilahkan dengan pewarisan mendatar dan pewarisan miring. Dalam pewarisan tegak, orang tua mewariskan nilainya, keterampilan, keyakinan, motif, budaya, dan sebagainya kepada anak cucu. Dalam hal ini, sulit membedakan pewarisan budaya dengan pewarisan biologis karena secara khas, seorang belajar dari siapa saja yang bertanggung jawab terhadap konservasinya. Jadi, tetap saja orang tua biologis dan orang tua budaya adalah sama. Dalam pewarisan budaya mendatar, seorang belajar dari teman sebayanya, semasa perkembangan, sejak lahir sampai dewasa. Belajar dari orang dewasa dan lembaga-lembaga, contohnya dalam pendidikan formal, tanpa memandang hal itu terjadi dalam budaya sendiri atau budaya lain. Jika proses terjadi dalam budaya sendiri, istilah enkulturasi dan sosialisasi lebih tepat. Konsep enkulturasi dikembangkan dalam disiplin antropologi budaya, pertama kali didefinisikan dan digunakan oleh Herskovits. Maksud dari istilah ini terdapat semacam perlingkungan dan pengelilingan. Nah, teman-teman semua, proses enkulturasi melibatkan orang tua, orang dewasa, dan teman sebaya dalam suatu jalinan pengaruh terhadap individu. Pengaruh ini dapat membatasi, membentuk, dan mengarahkan yang sedang berkembang. Hasil akhir, individu menjadi seorang yang piawi dalam budaya mencangkup bahasa, ritual, nilai-nilai, dan lain-lain. Konsep sosialisasi dikembangkan dalam disiplin ilmu, sosiologi dan psikologi sosial untuk menunjukkan proses pembentukan individu dengan sengaja melalui cara-cara pengajaran. Konsep ini umum berkembang dalam psikologi lintas budaya dengan cara yang sama. Bila pewarisan tegak mendatar dan miring melibatkan pengajaran dan terjadi dalam kelompok budaya individu. Demikian dari penjelasan saya tentang perilaku manusia dan budaya. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih.